Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Hadirin pemirsa rahimakumullah. Pertama, marilah kita bersyukur kehadirat Allah atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Sholawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan alam baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan beliaulah, dengan wasilah beliaulah kita bisa paham dengan agama Allah, mengenal kepada Allah dan bisa membedakan bainal haq wal batil, antara yang hak dan yang batil. Pemirsa rahimakumullah, hari ini kita akan membawakan suatu tema yaitu takwa dan sumber daya manusia. Di dalam surah Al-Hujurat ayat 13 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling taat atau paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu takwa itu apa? Takwa adalah imtisalu awamir wajtinabun nawahi. Imtisalu awamir wajtinabun nawahi. Di dalam kitab tafsir Jalalain dikatakan imtisaru awamir, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah semampunya. Wajtinabun nawahi, dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah seluruhnya. Jadi dalam taat, dalam menjalankan perintah itu semampunya, dicicil step by step, top an, tahap demi tahap. Mampunya baru syahadat boleh. Mampunya sholat baru maghrib atau isya atau subuh boleh. Tapi diusahakan bertambah dan bertambah. Tapi ketika berbicara terang nawahi, tentang larangan dari Allah Subhanahu wa taala, maka harus seluruhnya ditinggalkan. Tidak boleh sambil dicicipi yang masih haram. Ada istilah STMJ, sholat terus maksiat jalan. Enggak boleh itu. Oleh sebab itu, berdasarkan pengertian tadi, maka takwa itu intinya nurut sama Allah. Termasuk di dalam bulan puasa, kalau enggak bicara tentang takwa, tentunya banyak orang yang akan memanipulasi. Makanya puasa hanya Allah yang akan membalas. Puasa tidak ada bekasnya. Kalau sholat kelihatan, kalau zakat kelihatan, kalau ibadah haji kelihatan, ta'muruna bil ma'ruf wa nahi anil munkar kelihatan. Tapi ketika puasa kita tidak berdasarkan ketakwaan dan keimanan kepada Allah, niscaya tidak akan bisa. Apa sih efek daripada takwa? Sehingga di dalam segala sesuatu organisasi asasnya bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, ya Allah, yaitu Allah. Karena takwa itu mengajarkan bahwasanya amanah nurut, tidak mau membohongi kepada Allah, sehingga diharapkan berbekas di dalam setiap organisasi maupun lembaga pendidikan. Oleh sebab itu takwa banyak dan berperan di dalam segala lini atau segala bidang. Pejabat kalau tidak takwa akan khianat. Pengusaha kalau tidak takwa akan berusaha dengan liar menghalangi aturan-aturan yang ada. Karena dia tidak tahu bahwasanya Allah itu Maha mengetahui. Ya'lamu sirakum wa jahrakum wa yu'alimu ma taksibun.
Allah mengetahui sembunyi-sembunyi kamu. Allah mengetahui yang kamu sembunyikan. Dan Allah mengetahui yang kamu zahirkan. Dan Allah maha mengetahui dengan apa-apa yang kamu usahakan. Jadi kalau udah takwa, taat kepada Allah, insya Allah akan nurut kepada pemerintah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Setelah atiullah, atiur rasul, maka akan takwa, taat kepada ulil amri minkum, pemerintahan dari kamu. Hadirin rahimakumullah. Lalu kita banyak ketemu takwa itu hanya di masjid. Takwa itu tempat maulid, takwa itu di tempat pengajian. Ya, takwa itu di dalam keramaian, tidak. Takwa itu di manapun berada kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ittaqillah haitsu ma kunta. Wattabi'u sayyi'atal hasanah." Taatlah kamu di mana saja kau berada. Fisiri wa alaniyah. Dimanapun ada, tempat ramai, tempat sepi. Ya kan? Kita harus taat. Bukan di masjid aja. Tapi tatkala sendiri, kita harus takwa kepada Allah. Dan ikutilah. Ya kan? Ikutilah kejelekan, amal jelek dengan kebaikan. Kalau kita berbuat salah harus diikuti dengan kebaikan. Insya Allah akan menghapus dosa. Akan menghapus dosa daripada kejelekan tadi dengan amal soleh. Ada suatu hikayat atau cerita. Ini terjadi sebelum Nabi Muhammad SAW. Ada seorang laki-laki yang kalau sekarang bilang sultan lah. Ya kan? Kaya gitu. Senang sama perempuan yang masih keponakannya. Tapi dia miskin. Karena itu laki-laki tadi ngajak berhubungan, artinya menjalin cinta di antara satu dengan yang lain. Tapi perempuan tadi menolak karena nggak suka. Suatu ketika perempuan tadi jatuh dalam kemiskinan, butuh. Ya kan? Butuh untuk suatu biaya, mungkin bapaknya sakit atau terlilit utang, maka dijanjikan oleh pemuda itu uang 120 dinar. Begitu banyak uang itu. Tapi dengan syarat dia mau berkencan. Ya, gimana lagi kalau udah mentok kan? Akhirnya perempuan tadi, keponakan tadi mau untuk berkencan dengan dibayar, dikasih duit 120 dinar. Kalau sekarang mah udah puluhan juta lah gitu kan. Nah, ketika udah terjadi mau kencan, itu perempuan bilang, "Wahai abang, jangan kau pecah kesucianku tanpa izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala." Padahal perempuan itu dalam kondisi udah lemah, tidak bisa berdaya, butuh akan duit. Kemudian pemuda tadi ingat dan taat kepada Allah. Ini akhafullah. Akhirnya pemuda itu berkata, "Inni akhafullah." Aku takut kepada Allah. Masya Allah. Itulah dalam hadis diceritakan, sab'atun yudhilumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah suatu hari yang tiada naungan kecuali naungan Allah, yaitu pemuda yang takut karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, mari selagi masih kita di dalam puasa, penuh rahmah, penuh ampunan, penuh kelipatan dari Allah, kebaikan-kebaikan di bulan barokah ini, mari kita tingkatkan takwa kita agar sumber daya manusia kita keluar dalam kondisi yang baik, sumber daya manusia yang positif, yang mengajak kebaikan, mencegah kemungkaran, bukan sumber daya manusia yang negatif, yang menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah, kalau ada kalam yang kurang bagus, tidak baik, salah, itu datangnya dari saya pribadi. Kalau ada yang benar, datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikan sepat, ikan gabus, semakin cepat semakin
Bagus. Wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.